Pak Prabowo tidak sendirian. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buat Pak Prabowo itu Pak Jokowi itu sangat penting. Kita dengar baru saja atau beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo bilang kan bahwa yang menjadikan saya presiden itu adalah Pak Jokowi. Saya rasa itu penghargaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Prabowo dan dengan sengaja dia ingin sampaikan kepada publik luas bahwa kami ini duet ya. Kami ini bersama ya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang penting mengingat ada begitu banyak pihak yang terus berusaha mengganggu dengan mengatakan bahwa apakah Pak Prabowo akan mengkhianati Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi begitu dia berkuasa? Pernyataan tersebut disampaikan menurut saya secara jelas ditujukan untuk menegaskan kepada publik, kepada siapapun bahwa saya tidak sendirian. Saya bersama Pak Jokowi. Ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali setelah libur panjang seorang sobat lama saya yang sering ikut jadi pembicara di podcast saya. Siapa lagi kalau bukan Bung Ade Armando. Luar biasa nih Bung nih ya. Anda selalu cerah kelihatannya. Amin. Walaupun PSI tidak sampai ke ke parlemen. Tapi semangat Anda tetap nggak terpengaruh sama sekali. Luar biasa itu. PSI di DPRD banyak kok. Oh, banyak ya? Berlipat jumlahnya. Jumlah anggota DPRD yang berasal dari PSI. Jadi buat saya sih itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi dari bottom up ya. Setelah buat di daerah nanti baru masuk sudah. 5 tahun kita perbaiki terus. Ya. Ya. Dan ada kabar yang terbaru kan bahwa MK sudah memutuskan bahwa tahun depan 5 tahun lagi tidak lagi 4% kan. Iya, diminta untuk diturunkan kan. Ditinjau kembali lah. Ya? Tapi hampir pasti itu diturunkan. Ya, kami sendiri sih merasa optimistis. Kalaupun tetap 4 itu, ya tetap bisa pasti. Kita mestinya 5 tahun ini kalau kerja dengan benar, ya, ketertarikan masyarakat, dukungan masyarakat akan semakin meningkat sehingga kita betul-betul bisa berada di parlemen. Dan saya sih percaya ngelihat kualitas orang-orang yang duduk di DPRD ini kualitas orang-orang PSI yang sesungguhnya lah. Ya mungkin nggak 100%, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang bersih, yang lurus, yang memang pro rakyat gitu ya berada di sana. Bagaimana Anda melihat pilkada nanti dari PSI? Siapa calon yang kan PSI cukup besar di DKI itu, cukup signifikan. Saya terus terang nggak terlalu ngikuti karena seperti yang selalu harus saya ingatkan, saya itu kan bukan DPP, bukan pengurus. Tapi memang sudah ada sejumlah nama yang disebut, sejumlah teman bahkan ngojok-ngojok. Bang Ade aja maju karena kemarin angkanya bagus. Saya bilang ya coba kita cek ya. Tapi kayaknya sih enggak lah, ini lebih ke bercanda-bercanda aja. Dari dalam PSI mungkin belum ya. Saya tidak pasti untuk mengatakannya, tapi kesan saya sih kita lebih akan mendukung nama-nama yang akan diajukan oleh kubunya Pak Prabowo. Oh iya. Tapi mungkin juga kan wakil kan bisa aja kalau itu sih. Bisa. Kalau itu bisa. Bisa kan. Bisa kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Saya dengar memang Ibu Grace kan tinggi juga dapatnya di sini kan. Tinggi. Tinggi. Apakah dia akan maju atau tidak saya belum bisa jawab nih. Ya, tentu kalau antara kabinet sama pilkada kan memang nggak jauh. Iya. November kan. Iya. Kalau nggak salah. Akan dekat sekali. Ya, dekat sekali. Jadi ya nanti kita lihatlah perkembangan di sana ya. Siap. Nah, kemudian belakangan ini sudah terjadi pendekatan dari Nasdem, sudah bertemu dengan Pak Prabowo, konon katanya akan ikut bergabung. Bagaimana pandangan? Ya, saya pikir itu adalah sebuah pilihan yang sangat rasional ya, dan itu sangat saya merasa bahwa kita harus semua bersyukur ya kalau misalnya Nasdem dan juga mudah-mudahan menurut saya sih PKB lah ya, 2 partai besar ini mau bersedia untuk bergabung dengan kubunya Pak Prabowo yang memenangkan pemilihan presiden. Kenapa? Karena memang sejak awal sebenarnya kita tahu kan, ya Pak Surya Paloh misalnya dan begitu juga dengan PKB
bukan orang per orang ya, tapi sebagai organisasi itu dekat dengan Pak Jokowi kan, Ya. ya. Tapi ya entah, ya ada banyak cerita tentang kenapa akhirnya mereka berdua justru mencalonkan nama lain ya ketika itu. Tapi kalau sekarang setelah selesai mereka itu memutuskan untuk berada bersama Pak Prabowo, itu akan menjadi sebuah pilihan yang menurut saya harus disyukuri bersama dan membawa ketenangan buat banyak pihak ya. Oh, misalnya? Karena begini, kita tahu bahwa PKB dan Nasdem biar bagaimanapun tidak pernah menjadi partai-partai yang secara apa ya, secara eh, eh, vokal gitu ya, secara keras menyerang baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Mereka lebih berposisi sebagai partai yang berada pada kubu yang lain, tapi tidak menyerang kedua tokoh Ya, kita ya, itu, ya, ya ya. kedua tokoh yang kami dukung itu dengan misalnya kasar, dengan Ya. serangan-serangan yang tidak beradab lah gitu ya. Maksud saya adalah ini beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang seperti Pak Anies atau bahkan Ya, Pak Ganjar kan. ya, ya. Ya, saya masih ingat sampai sekarang gimana mereka menyebut Pak Anies misalnya menyebut tentang penilaian dia terhadap kepemimpinan Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan adalah angka 11 dari 100. Itu Ya, ya. menurut saya itu luar biasa kasar, rude ya. Ya, ya. Begitu juga dengan Pak Ganjar yang menyebut angkanya 5 ya. Ya. Tanpa ada landas, tanpa ada bukti, tanpa ada rujukan empirik yang bisa kita bisa gunakan ya. Tapi kan kalau Pak Surya Paloh Enggak. ya dan PKB atau Pak Surya Paloh lah paling gampang karena pertanyaan Anda adalah pada Pak Surya Paloh. Itu kan tidak pernah secara tegas menunjukkan tanda petik permusuhan Ya. baik terhadap Pak Prabowo maupun terhadap Pak Jokowi. Saya sendiri menganggap bahwa sampai-sampai banyak orang ketika itu berpikir ini pasti ada sesuatu yang ingin dicapai oleh Pak Surya Paloh dengan melakukan manuver yang meninggalkan kubunya Pak Prabowo dan kemudian bergabung dan kemudian menjadi pihak yang mengangkat nama Pak Anies kan. Sampai sekarang teori-teorinya masih ada ya. Iya. Spekulatif sifatnya, tapi adalah teori-teori mengenai itu. Nah, kalau sekarang akhirnya Pak Surya Paloh memutuskan bahwa Nasdem dengan sebagai sebuah partai yang punya peran signifikan di dalam parlemen itu akan berada bersama dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya rasa itu adalah kabar gembira yang baik ya, yang harus kita gembira bersama sambut ya. Tapi satu lagi adalah kalau begitu juga dengan PKB. Menurut saya memang PKB itu punya karakter yang kan dia pluralis, dia mendukung pada keberagaman ya. Yang sebetulnya dari dulu pun harusnya mereka mendukung Pak Prabowo ya. Awalnya sudah ada kerjasama, tapi Betul, dia keluar. Kan? Itu kan ada sebuah kecelakaan sejarah lah, yang menyebabkan mereka ketika itu memutuskan keluar ya. Barangkali saking nggak sabarnya kali ya. Tapi konon katanya, maaf saya potong. Konon katanya supaya Pak Muhaimin itu, Gus Muhaimin itu pernah disebut menjadi wapres. Ya itu yang saya bilang nggak sabar itu. Ya nggak usah. Penting itu targetnya. Nggak usah terlalu ngotot lah kepengen jadi wapres kan. Nah, tapi anyway, saya ingin katakan lah sebetulnya saya berulang kali ngobrol dengan orang-orang PKB bahkan di konstituen di masyarakat ya. Mereka tuh betul-betul menyuarakan, mengutarakan kekecewaan mereka lah dengan jalan yang diambil oleh Pak Muhaimin itu ya. Dan mereka menganggap bahwa kita emang seharusnya sih berada bersama Pak Prabowo. Nah, kalau sekarang ini terjadi, betul-betul terjadi dan mudah-mudahan terjadi, saya pikir itu baik buat Indonesia kan. Jadi betul-betul kekuatan yang mendukung Pak Prabowo-nya tidak lagi kita bisa anggap minoritas atau kalah suara dibandingkan yang menolaknya ya. Apalagi ada juga P3 dan seterusnya. Walaupun mereka berada di luar, tapi kan dukungannya tetap penting untuk kita perhatikan, plus PSI dan seterusnya. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, saya pikir itu adalah pilihan yang sangat rasional ya. Pilihan yang saya duga bukan semata-mata karena ingin menjadi bagian dari, ingin punya kursi atau pengen punya dapat jatah menteri atau apapun. Tapi memang dalam kondisi saat ini, kemarin kan kita sempat bicara tentang Barisan Nasional, tentang koalisi bersama. Ya itu adalah sebuah gambaran yang menurut saya penting untuk menjamin bahwa pembangunan Indonesia, pergerakan Indonesia di masa depan, itu bisa berlangsung dengan cara yang tanpa
dengan mengurangi tingkat konflik gitu ya, 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 ya. dengan cara yang bersahabat, Ya. bersaudara. Nah, kemudian sisa dua partai kan yang belum menunjukkan keputusan Ya, ya bergabung atau di luar ya. Contoh PDIP, gimana ya. menurut pandangan Anda sebaiknya? Ya, kalau dalam pandangan saya, walaupun barangkali Anda sendiri atau banyak orang tidak sependapat dengan saya, adalah bahwa saya rasa memang sudah sudah tidak lagi sudah tidak pantas bagi PDIP Oh, untuk sekarang bergabung. memutuskan untuk bergabung dengan Pak Prabowo selama Pak Prabowo itu masih konconya adalah Pak Jokowi. Ya, Oh, selama duo Pak Prabowo Pak Jokowi itu tidak terganggu, ya. akan terus berlangsung, akan terus bertahan, maka sama sekali tidak pantas untuk bagi PDIP untuk berusaha bergabung ke sana, kecuali memang PDIP menyatakan bahwa secara jelas menyatakan kepada kedua tokoh tersebut, kita memang menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Oh, Paling hebat kalau mereka minta maaf, nggak perlu di depan publik, ya. iya, iya, iya. Tapi mengatakan bahwa ya for the sake untuk kepentingan Indonesia, kami bersedia untuk berada bersama-sama kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita harus selalu ingat bahwa Pak Prabowo tidak sendirian. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buat Pak Prabowo itu Pak Jokowi itu sangat penting. Kita dengar baru saja atau beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo bilang kan bahwa yang menjadikan saya presiden itu adalah Pak Jokowi. Saya rasa itu penghargaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Prabowo, dan dengan sengaja dia ingin sampaikan kepada publik luas Ya. bahwa kami ini duet ya, kami ini bersama ya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi, dan ini adalah sebuah pernyataan yang penting mengingat ada begitu banyak pihak yang terus berusaha mengganggu dengan mengatakan bahwa apakah Pak Prabowo akan mengkhianati Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi begitu dia berkuasa. Pernyataan tersebut disampaikan menurut saya secara jelas ditujukan untuk menegaskan kepada publik, kepada siapapun bahwa saya tidak sendirian. Saya bersama Pak Jokowi. Ya, ya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi. Nah, PDIP masalahnya sudah sedemikian all out. Ya. Ya. Menyatakan kebenciannya, penyerangannya, ketidaksetujuannya dengan Pak Jokowi. Ya. Dan itu datang dari... Bahkan sudah dikeluarkan dari anggotanya. Sudah ya. Dan satu oke, itu satu dulu ya, bahwa dia sudah dikeluarkan. Dan yang menyatakan kemarahan terhadap Pak Jokowi itu bukan tokoh kaleng-kaleng. Ya. Saya bisa sebut beberapa nama petinggi terbesar, termasuk Bu Megawati, yang sudah secara tegas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan, atau terhadap Pak Jokowi. Saya ingat-ingat memang tidak pernah sekalipun Bu Mega itu menyerang Pak Prabowo kan, ya. Memang yang diserang Pak Jokowinya. Tapi kalau sekarang kita harus asumsikan Pak Jokowi adalah belahan jiwanya Pak Prabowo, maka serangan terhadap Pak Jokowi itu adalah sebuah pernyataan yang akan memutuskan kemungkinan penggabungan antara PDIP dengan kubu Prabowo. Buat kubu Prabowo, saya misalnya begini, kita berandai-andai lah. Ya. Kalau Pak Prabowo harus diminta memilih, Anda pilih PDIP atau Anda milih Jokowi, ya? Dengan asumsi Jokowi dan PDIP ini sudah sedemikian buruk kondisinya kan. Saya yakin, ini pendapat saya, Prabowo tidak akan menerima PDIP untuk itu. Ya. Serangan dari PDIP itu luar biasa. Ya. Kita bisa sebut nama-nama lain di luar Bu Megawati, dan dengan mudah kita akan menyebut nama-nama tersebut. Tapi serangannya memang luar biasa harsh, ya, rude, ya. Dan itu serangan yang ditujukan bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga kepada istri, juga kepada anak-anak. Pada Gibran, yang ingat ya, Gibran adalah wapres sekarang, adalah wapres. Ini juga diserang, ya. Jadi dan dikeluarkan dari anggota. Dan dikeluarkan dari anggota, bahkan kepada Bobi, bahkan kepada Kaisang. Ya. Jadi semua anggota keluarganya Pak Jokowi itu menjadi korban dari serangan-serangan yang menurut saya bukan saya tidak sopan, tapi juga bahkan sampai tahap yang rude ya, bahasa Inggrisnya ya, kasar lah terhadap Pak Jokowi, dan itu nggak mungkin dilupakan, dan itu nggak boleh kita abaikan ya. Bahwa mungkin Pak Prabowo akan ya demi
kepemimpinannya, demi pemerintahannya akan membuka tangan terhadap kedatangan PDIP, sih mungkin saja, ya. Tapi isu Pak Jokowinya ini harus diselesaikan dulu, ya. Apa sikap PDIP terhadap Pak Jokowi saat ini? Saat ini, kalau PDIP masih tetap dengan caranya yang selama ini arogan itu menganggap bahwa bukan kami yang butuh Anda ke Pak Jokowi, Jokowi yang butuh kami, kan? Itu kan berulang kali mereka ingatkan. Kalau nggak ada PDIP, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Itu sampai sekarang masih harus kita ingat-ingat dan kita ulang-ulang. Nah, kalau itu tidak mereka atasi, mereka tidak datang dan bilang ke Pak Prabowo, kita bersedia bergabung, ya. Nggak usah mohon-mohon, ya. Saya yakin PDIP itu bukan tipenya untuk memohon-mohon. Kami bersedia bergabung dengan Anda dan soal Pak Jokowi begini sikap kami. Harus ada jalan keluar itu. Tapi kalau tidak, saya sih percaya sepenuhnya bahwa Pak Prabowo tidak akan terima kehadiran PDIP. Dan itu adalah sebuah memang pilihan yang tidak mudah bagi PDIP. Saya tahu bahwa misalnya Bu Puan, ya. Bu Puan adalah contoh terbaik tentang orang PDIP yang berpikiran lebih terbuka, dengan hati yang lebih menerima perbedaan, yang tidak mengatakan bahwa semua pertarungan harus diselesaikan dengan kalah dan menang, ya. Pertarungan itu bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama dan membicarakan tentang kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa menyamankan semua pihak. Betul. Itu Bu Puan dan timnya, ya. Tapi kan masalahnya Bu Puan itu bukan orang nomor satu. Biar bagaimanapun. Dan saya tidak yakin apakah memang kehadiran Bu Puan itu atau Mbak Puan itu atau Dek Puan itu sudah merepresentasikan sikap PDIP secara umum, ya. Ini mungkin di dalam PDIP masih ada ketegangan di antara kubunya Puan atau kubunya Bu Mega, seandainya kita bisa gambarkan itu sebagai dua kubu yang berbeda. Jadi saya duga itu tidak akan terjadi. Itu ya. Kecuali isu tentang Pak Jokowinya bisa diselesaikan. Hubungannya dengan itu ya. Hubungannya dengan itu bisa diselesaikan. Dan dalam hal ini barangkali si Pak Jokowinya itu adalah orang itu sedemikian wise, sedemikian bijak, ya. Sehingga sih saya percaya Jokowi itu kalau didatangi dan didekati untuk membangun hubungan baik oleh PDIP, dia akan menerima, ya. Dan saya rasa keluarganya juga it's okay. Jadi ini Jawa banget kan, Solo banget. Nah, cuman apakah PDIP akan melakukannya atau tidak? Itu pertanyaan terbesarnya. Ya. Dan buat Prabowo, saya rasa itu yang jadi ganjalannya. Kenapa tidak mudah bagi dia mungkin akan untuk menerima PDIP. Jadi saran Anda tetap perlu mereka ketemu ya sebenarnya ya. Jokowi dan Bu Mega. Sebaliknya habis itu Prabowo dengan Bu Mega ya. Prabowo dengan Bu Mega sih nggak usah pakai spekulasi lah. Itu gampang banget. Prabowo dan Megawati kan dulu juga mereka bersekutu, ya. Nggak pernah ada konflik yang terlalu mendalam di antara mereka berdua, ya. Dan Pak Prabowo saya yakin sebetulnya dari hatinya dia akan menerima, ya. Kalau PDIP sampai bersedia bergabung, datang dan bergabung. Tapi Prabowo tidak akan pernah lupa bahwa ada orang lain yang disakiti di samping dia. Namanya itu Pak Jokowi. Itu adalah tadi saya sebut, kalau saya nggak berlebihan saya akan mengatakan sebagai belahan jiwa dia nih sekarang. Nah, si belahan jiwa ini dia ini mau diapakan nih oleh PDIP? Harus jelas. Kalau PDIP tidak bersedia untuk duduk bersama dengan Pak Jokowi, dan ingat loh, sampai Idul Fitri kan sebuah peristiwa yang penting buat orang Indonesia. Iya dong. Mereka nggak ketemu. Tidak ada tuh silaturahmi antara Jokowi dan Megawati. Megawati mengundang, Jokowinya akan mendatangi. Jokowi seharusnya orang bilang, Jokowi datang dong gitu ya. Ya, tapi belum tentu diterima karena dikatakan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kan. Harus ketemu dulu dengan tingkat apa kata si Hasto. Rakyat akar ranting. Apa? Ranting. Rantingnya bilang enak aja kan kita yang berjuang buat Bu Mega. Kenapa ketemu cuma sama Bu Mega kan? Nah, buat saya itu ya sikap-sikap semacam itu kalau terus itu dipertahankan, maka nggak akan pernah bertemu kedua orang tokoh itu.
Bukan karena Jokowi yang nggak mau, tapi karena PDIP-nya tidak cukup punya kerendahan hati Ya. untuk berusaha mendekat kepada orang yang dulu dia Ya. sakiti. Betul, betul. Kita harus menggunakan istilah yang saya rasa nggak berlebihan untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu disakiti, dizalimi bahkan menurut saya ya. Begitu juga dengan anak-anak beliau. Ya, keluarga. Ya, keluarga, istri juga, bahkan menantu juga, semua kena. Ya. Kita kan orang Indonesia, kita juga harus mengatakan bahwa serendah hatinya Pak Jokowi dan keluarganya, ya kalau mereka disakiti, ya mereka layak, deserve untuk dimintai maaf lah. Ya, nggak usah dibuka publik, tapi bahwa itu terjadi di belakang sana misalnya. Ya. Demi kepentingan bersama juga ya. Kalau betul-betul untuk kepentingan bersama. Ya. Tapi terus terang, saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya, yakin bahwa itu terjadi. PDIP akan mau melakukan itu. Ya, misalnya istilah Anda kan bagus tadi, demi kepentingan bersama. Ya. Mau nggak PDIP melakukan itu untuk kepentingan bersama? PDIP sampai sekarang barangkali masih belum ngeh bahwa dalam pemilu terakhir itu angka dia merosot sangat jauh, ya. Dan itu terjadi kenapa? Karena masyarakat melihat PDIP sebagai sebuah, kan disebutnya sebagai mak banteng gitu ya, banteng yang ngamuk tapi tidak sadar akan kelemahan dirinya. Ya. Dia sebenarnya sudah menjadi melemah, tapi dia tidak sadar dan dia terus merangsek kemana-mana. Yang memilih PDIP tinggal orang-orang yang mungkin selama berpuluh tahun adalah loyalisnya PDIP. Ya. Adalah orang-orang yang selama ini memang mau apapun ya pokoknya ini keluarganya Bung Karno, bla bla bla, mereka akan pilih PDIP. Tapi di luar itu sudah tidak ada lagi orang yang memilih PDIP. Ya, dan sebetulnya angkanya Ganjar itu, barangkali kalau saja Ganjar bukan dari PDIP, angkanya tidak akan serendah itu. Ya. Tapi ini rendah sekali kan. Mengingat sebelumnya Ganjar sedemikian kuat potensi untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, jadi PDIP bukanlah PDIP belum barangkali sadar tentang kelemahan yang sudah terjadi akibat kelakuannya sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau PDIP ingin maju ke depan, looking forward, ya, move on dari keterpurukannya, salah satu langkah terpenting adalah mengakui kesalahan-kesalahan mereka dan meminta maaf pada orang-orang yang selama ini mereka sudah sakiti. Saya yakin Jokowi itu tidak membalas dengan cara yang harsh. Ya. Tapi publik melihat bahwa presiden yang saya cintai ini sudah diperlakukan dengan sangat tidak pantas. Dan karena itu saya akan mendukung Jokowi dan karena itu kami mendukung Prabowo. Dan saya yakin Prabowo juga sadar betul bahwa suara dia yang sedemikian kuat itu datang dari dukungan para pendukung Jokowi. Nah, selama Jokowi tidak diselesaikan kasusnya dengan PDIP, saya yakin itu tidak akan terjadi. Apa yang Anda bayangkan pertemuan antara atau persekutuan PDIP ke dalam rezim Prabowo. Dan ingat Bung, masih ada waktu 5 bulan. Jadi bisa saja terjadi kan? Bisa terjadi. Ya kan? Tapi kan harus ada syarat. Ini terjadi bukan karena ya given aja bahwa semua kalau udah masing-masing pihak menyatakan, ya misalnya gini, PDIP menyatakan bersedia bergabung, gitu ya. Itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat penting buat kepentingan Pak Prabowo. Tapi kalau dia tidak pernah mengatakan bahwa kami minta maaf atau kami mendekati Pak Jokowi, ini tidak akan terjadi. Jadi 5 bulan ini adalah 5 bulan adalah tenggang waktu yang sebetulnya cukup buat PDIP untuk duduk bersama-sama di dalam internal dan membicarakan kita harusnya ngapain. Udahlah, kita tinggalkan kesombongan kita selama ini. Sekarang kita dengan rendah hati datang ketemu dengan Pak Jokowi, bersilaturahmi, dan hanya dengan cara itu saya rasa Pak Prabowo akan bisa menerimanya. Karena gini, karena kalau di hitung-hitungan politiknya, kalaulah PDIP berada di luar pemerintahan, ya angka dia 16-17%. Ya, so what? Memang dalam demokrasi oposisi adalah sebuah fakta atau sebuah kondisi yang diterima sebagai, bahkan sebagian orang mengatakan syarat demokrasi adalah ada oposisi. Saya tidak setuju dengan itu. Ya.
yang nggak ada urusan. Kenapa harus ada yang jadi oposisi kan? Tapi kalau memang dipercaya bahwa harus ada oposisi, ya sudah, oke. PDIP silahkan menjadi oposisi, 16%, go for it gitu ya, lakukan aja peran Anda di situ. Dan barangkali buat Indonesia juga baik tuh, daripada semua orang-orangnya ada di di pemerintahan. Nah, maksud saya adalah biar gimana pun Pak Prabowo walaupun saya dukung, itu kan harus ada yang kontrol, harus ada yang mengkritik, harus ada yang memberi pandangan-pandangan yang berbeda dari apa yang diambil oleh pemerintah. Nah, kalau cuma 16% misalnya, ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak ada sebuah harga yang terlalu mahal yang harus dibayar Ya, ya. kalau akhirnya PDIP nggak masuk ke dalam pemerintahan.